Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan yaitu pembacaan kitab Jawami'ul Kalim li Syekh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada hadis yang kedua ya, yaitu hadis Jibril alaihi salam, penjelasan tentang maratibuddin, tingkatan agama, di mana malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh para sahabat untuk mengajarkan agama mereka, yaitu malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Dan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala sudah menjabarkan panjang lebar ya pada beberapa pertemuan yang sudah kita bacakan dan kita jelaskan bahwa iman dan Islam itu kalimat yang apabila dia bergabung ya bersama dalam satu kalimat maka maknanya berbeda ya. Islam berkaitan dengan zahir, iman berkaitan dengan batin. Tapi apabila dia menyendiri maka kalimat Islam itu mencakup iman, kalimat iman juga mencakup Islam ya maknanya. Kemudian beliau rahimallahu taala akan membawakan dalil-dalil ya baik dari hadis ya, atau Al-Quran ya, kemudian hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bahwasanya amalan juga masuk makna iman, sebagaimana amalan juga masuk makna al-Islam ya. Qala rahimallahu ta'ala ya, fi kitabihi Jawami'ul Kalim, beliau mengatakan walanadkur ba'dun nusus, kita akan menyebutkan, kata beliau, beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tentang amalan adalah bagian dari Islam di sini. Fa amma ma warada fi dukhulihi fi ismil Islam, yaitu dalil-dalil yang menyebutkan bahwa amalan itu masuk makna Islam di dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasai dari Muawiyah ibn Haidah. Dia berkata, ya aku berkata ya Rasulullah, as'aluka, aku bertanya kepadamu, billadzi ba'atsaka bil haq, ya, yaitu dengan apa yang diutus kepadamu atau yang mengutus kepadamu dengan kebenaran. Malladzi ba'atsaka bihi, apa yang engkau diutus dengannya itu? Maksudnya Nabi membawa risalah apa? Maka Nabi menjawab al-Islam, yang aku bawa adalah Islam. Kemudian qultu, aku pun bertanya lagi, wa mal Islam? Apa itu Islam? Kemudian beliau mengatakan ya bahwa al-Islam adalah antuslima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan hatimu tunduk kepada Allah.
Wa anta wajjaha wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Wa tusallis salatal maktubah, dan Islam itu engkau harus melaksanakan salat yang 5 waktu. Wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Kemudian dalam riwayat lain aku bertanya, wa ma ayatul Islam? Apa itu tanda seseorang itu atau tanda Islam itu? Nabi mengatakan, antakula aslamtu wajhiya lillah, taqal itu wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa kullu muslimin ala muslimin haram. Yaitu engkau menyerahkan dirimu ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajahmu ya engkau hadapkan ikhlas beribadah hanya kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan engkau tidak menzolimi orang lain, ya. Artinya setiap muslim diharamkan ya darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya ya dari muslim yang lain. Kemudian diriwayatkan juga dari Abi Musa, ya. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Islam itu amalan itu masuk makna Islam juga, ya. Dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ditanya, ayul muslimina afdal, orang Islam apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, yaitu orang Islam yang orang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Maksudnya selamat dari gangguannya, ya, selamat dari kezolimannya. Maka inilah orang muslim yang afdal. Maka Nabi memasukkan di dalam hadis ini yaitu amalan lisan dan amalan badan itu adalah makna Islam, ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara sesama muslim. Maka kalau dia bersaudara, fala yazlimuhu, tidak boleh dia menzoliminya, wala yakhzuluhu wala yahkiru, tidak boleh merendahkan dan menghinanya. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkiral muslim. Cukuplah seseorang itu melakukan sebuah keburukan apabila dia merendahkan orang Islam yang lainnya. Kulul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim itu haram, ya, artinya dilarang mengambil hak orang lain atau menzalimi hak orang lain yang berkaitan dengan darahnya, yang berkaitan dengan hartanya dan juga kehormatannya, ya. Maka di sini Nabi menjelaskan bahwa muslim adalah yang beramal. Amalannya apa? Mencegah dirinya dari berbuat keburukan, berbuat kezaliman, ya. Karena amalan soleh itu tidak hanya melaksanakan ketaatan, ya, ibadah, tapi termasuk juga amalan soleh itu, yaitu ketika engkau melaksanakan atau meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, amalan juga masuk makna iman, ya. Termasuk makna iman adalah amalan soleh. Amalan soleh itu masuk makna iman. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ya, ayat 2 dan 4 sampai 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yaitu orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya semakin takut, ya, bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, imannya bertambah.
dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan hati ya, orang-orang yang beriman. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Maka mendirikan salat ini adalah amalan badan ya, dan amalan hati juga. Ini adalah makna iman. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga melaksanakan infak, menunaikan zakat, infak, sedekah. Amalan yang berkaitan dengan harta yang Allah berikan kepadanya, Allah rezekikan kepadanya harta, dan harta itu dia infakkan ya, dia zakatkan, dan ini masuk makna iman. Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqo. Merekalah orang yang beriman yang sebenarnya, hakikat keimanan sebenarnya. Begitu juga bertobat ya, dan kembali mengingat Allah, berzikir dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah, itu juga termasuk keimanan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Bukankah sudah waktunya ya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan beriman terhadap apa yang sudah Allah turunkan dari kebenaran tersebut. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Maka jangan mereka seperti orang-orang ahli kitab ya sebelumnya, di mana mereka berlalu waktu yang lama ya. Kemudian setelah itu hati mereka pun membatu ya, hati mereka pun eh, keras. Kenapa? Karena mereka jauh dari tadabbur ayat-ayat Allah dan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah saja. Dan ayat-ayat yang lainnya ya. Kemudian disebutkan di sini ya, yaitu tentang eh, hadis-hadis ya yang berkaitan tentang keimanan. Hadis dari Anas bin Malik ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dalam riwayat lain min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Yaitu eh, keluarganya, hartanya, dan semua manusia. Maka mencintai Nabi SAW ini bagian dari keimanan ya. Sebelumnya ya, hadis sebelumnya yaitu hadis dari Abbas ya, Ibn Abdul Muttalib ya, paman Nabi SAW, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Dzaka ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Akan merasakan lezatnya iman, rasa iman atau manisnya iman, barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan ridho Islam agamanya dan ridho Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulnya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala war ridha bi rububiyatillah yatadammanu ridha bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan di antara makna ridho terhadap pengaturan Allah, maka terkandung di dalamnya juga ridho terhadap beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya. Wabir ridho bitadbir
lil abdi wa ikhtiyarihi lahu, dan juga dia ridho atas pengaturannya, takdirnya, apa yang dipilih untuknya. Ya. Maka ini keimanan, dan siapa yang ridho terhadap pengaturan Allah dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah, maka itu iman. Ya, termasuk ridho terhadap takdirnya ya, baik takdir yang baik ya atau takdir yang buruk, itu termasuk bagian dari makna iman. Adapun ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masuk di dalamnya ridho terhadap semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dari Allah Subhanahu, dari sisi Allah ya. Menerima dan juga tunduk patuh serta hatinya lapang terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ini iman. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 65 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Maka sungguh ya, demi Rabbmu, kalian belum beriman atau mereka belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, maka ridho kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus ridho dengan perintah Nabi dan larangan Nabi, ya, serta apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Perselisihan di antara kita ya, kaum muslimin khususnya, maka wajib ya dihukumi dengan sunnah Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, maka demi Rabbmu, mereka belum beriman ya, sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Apa yang terjadi pada mereka, perselisihannya. Kemudian, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa berat, ya, tidak mendapati di dalam hati mereka, diri mereka keberatan, ya, tidak berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW dengan sunnahnya, ya, dengan syariatnya, dengan Islam, wa yusallimu taslima, dan mereka pun menyerahkan diri ya kepada hukum yang Nabi SAW tetapkan. Karena apa yang datang dari Nabi, hakikatnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, hakikatnya dia telah mentaati Allah. Karena ketaatan kepada Allah itu mewajibkan seseorang harus mentaati utusan Allah. May yuti'ir rasula faqad Allah, kata Allah dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna iman, yaitu menjadikan Nabi SAW sebagai Rasulullah SAW dan ridho terhadap ketetapan yang beliau tetapkan bagi umat Islam ya. Bagi manusia seluruhnya bahkan. Maka jemaah sekalian ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau datang sunnah Nabi SAW, hadis yang sahih berupa berita kebenaran, baik perkara yang gaib ya, tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, atau tentang pahala, atau tentang hari kiamat, maka wajib kita imani. Tidak boleh kita menolaknya, apalagi mengingkarinya. Kalau datang perintah, wajib kita laksanakan semampu kita. Dan kalau ada larangan, wajib kita tinggalkan. Dari Nabi, larangan dari Nabi SAW. Begitu juga hadis Anas ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Talasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang dia mendapati tiga ini pada dirinya, dia akan merasakan, mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Apa itu? Tiga perkara itu. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, dia sangat mencintai Allah
dan mencintai Rasulnya, ya, daripada selain keduanya. Yang dia dahulukan adalah hukum Allah, perintah Allah, keridhaan Allah. Yang dia dahulukan adalah ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang mengamalkan ini dan ini iman, itu akan dia rasakan manisnya di dalam dirinya, di dalam hatinya. Tetapi siapa yang dia lebih mencintai keluarganya, padahal sudah ada hukum Allah, sudah ada sunnah Rasulullah SAW, tapi dia mencari ridho keluarga yang bertentangan dengan syariat, ya maksudnya di sini bertentangan dengan keridhaan Allah, sungguh dia tidak akan merasakan manisnya iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan perkara yang kedua, tidaklah dan dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali dia mencintainya karena Allah. Kita mencintainya karena Allah, karena dia beriman kepada Allah, karena dia mentaati Allah, karena dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia menyimpang, maka kecintaan kita pun lepas darinya, ya. Kenapa? Karena dia menyimpang dari jalan Allah, ya. Kemudian yang ketiga, wa an yakrah wa an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqiya finnar. Dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dia dilemparkan lagi ke dalam neraka. Maka siapa yang mengamalkan tiga amalan ini, ya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun dari selain keduanya, tidaklah mencintai seorang kecuali karena Allah, dan tidak suka kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, ya, sungguh dia akan dapati lezatnya iman. Maka saudaraku, perhatikan apakah kita sudah merasakan lezatnya iman dengan mengamalkan tiga perkara ini atau belum. Kemudian di dalam hadis eh, Musnad Imam Ahmad, ya, ini juga sama, ya, maknanya yaitu tentang keimanan. Nah, ini sama maknanya seperti hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bacakan, ya. Kita lanjut, yaitu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Jadi kalau mau melihat keimanan dalam diri kita, kata Nabi SAW, siapa yang menggembirakan dia dengan perbuatan baiknya itu dan menyakitkan dirinya atas perbuatan buruk dia, maka itu adalah keimanan. Seharusnya, ya, seperti itu. Maka itu orang yang beriman. Jadi saat kita melakukan ketaatan, amal soleh yang terpenuhi syaratnya ikhlas dan mutaba'ah Rasulullah SAW, kita merasa jiwa kita itu senang, gitu, bahagia, tenang, ya. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan dosa dan maksiat itu kita sedih, kita murung, kita merasa bersalah, ya. Kita merasa dipenuhi dengan banyak kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah iman. Ya, ini adalah tanda-tanda keimanan, ya. Taib. Selanjutnya begitu juga riwayat-riwayat yang lainnya. Sebenarnya riwayat-riwayat lain juga ini semakna dengan riwayat-riwayat di atas yang menyebutkan tentang amalan soleh itu masuk di dalamnya makna Islam dan makna iman. Jadi tidak akan pernah terlepas amalan soleh itu dengan makna iman dan makna Islam. Dari Amr ibn Abbasah, ya, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Yaitu perkataan yang baik dan memberi makan. Kemudian qultu wa mal iman? Apa itu iman? Nabi mengatakan as-sabru was samaha. Iman itu adalah kesabaran dan engkau memaafkan, ya, atau engkau toleransi, ya. Maksudnya apa?
Engkau mudah urusannya kepada orang lain. Kemudian dia, aku bertanya lagi, ayul islami afdal ya Rasulullah, Islam apa yang lebih afdal, yang paling afdal? Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan ini sudah kita sebutkan pada hadis sebelumnya ya. Orang muslim yang afdal itu adalah yang tangannya, lisannya terjaga dari menzolimi orang Islam lainnya. Kemudian aku bertanya lagi, ayul imani afdal, iman apa yang paling afdal? Nabi SAW bersabda, hulukun hasanun, yaitu akhlak yang terpuji. Maka akhlak itu ya sebuah perbuatan baik, ya, sebuah karakter yang mulia. Ya. Akhlakul karimah itu masuk makna iman. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Naam, begitu juga riwayat-riwayat lainnya, ini juga sama ya. Juga diriwayatkan dari Ubadah bin Samit ya, dari Nabi SAW. Nabi bersabda, inna afdalal iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu kunta. Jadi merasa diawasi Allah itu termasuk makna keimanan. Sesungguhnya iman yang paling afdal, kata Nabi, engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ilmunya meliputi semua ya, semua perbuatanmu. Begitu juga dari Abdullah bin Umar, ya, Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara saudara kalian. Maka mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua kelompok yang berselisih itu juga bagian dari mana iman. Nabi juga SAW bersabda dari Nu'man bin Bashir, ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Mathalul mu'minina fitawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ya wa ta'atufihim mathalal jasadi idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahar. Perumpamaan orang beriman dalam cinta, dalam kasih sayang dan dalam saling perhatian seperti sebuah jasad, satu tubuh. Apabila satu bagian tubuhnya sakit, maka seluruh bagian tubuhnya itu akan merasakan sakitnya. Nah, saat kita sakit gigi ini, yang sakit gigi ya gusinya. Di dalamnya ada syaraf-syaraf yang akan konsekuensinya sakit ke kepala, kemudian badan kita meriang, semuanya jadi sakit ya. Maka orang Islam itu, orang yang beriman itu, ketika merasakan kepedihan ketika saudara kaum muslimin yang lainnya sedang kesakitan ya atau ditimpa bencana dan musibah, dia pun merasakan musibah tersebut ya. Nabi SAW juga bersabda, al muslimuna karojulin wahid. Orang Islam itu seperti satu tubuh, satu orang yang satu. Idza ishtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Kalau matanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan sakit. Wa inna ishtaka ra'suhu, begitu juga jika sakit kepalanya, ishtaka kulluhu. Akan sakit seluruh anggota badannya. Nah, ini semua adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala adalah hadis yang menunjukkan bahwa amalan itu masuk pada makna iman dan makna Islam. Artinya orang Islam dan orang mukmin itu pasti beramal. Ya. Eh, dalam hadis yang lain ya, al-mu'minu lil mu'min kalbunyan. Kata Nabi SAW, orang beriman dan orang mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'du ba'dan. Mereka saling apa? Saling menguatkan satu sama lainnya. Begitu juga dari hadis Sahal ibn Sa'ad dari Nabi SAW.
Al-mu'minu min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Al-mu'min, orang beriman dengan ahli iman yang lainnya seperti kedudukannya itu kepala dengan tubuh. Ya. Ya'lamul mu'minu li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fi ra'si. Orang mukmin akan merasa sakit terhadap orang mukmin yang lain jika seperti satu jasad akan sakit apabila kepalanya sakit ya. Dan riwayat-riwayat yang lainnya ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan di antara salah seorang kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di dalam riwayat Hakim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Laisa bimu'minin man yashba'u wa jaruhu ja'iun." Tidaklah dia seorang mukmin ya yang sempurna imannya siapa yang dia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Jadi kalau tidak peduli dengan tetangga, tidak menengoknya atau tidak berbagi makanan misalkan sedangkan dia sedang kelaparan, itu adalah amalan ya. Nabi menyebutkan tidak sempurna keimanannya ya. Maka ini semua adalah hadis-hadis yang menunjukkan tentang eh, mana amalan itu adalah makna iman ya. Begitu juga amalan itu bagian dari Islam ya. Taib, ini semua hadis-hadis sama ya, hadis-hadis yang dibawakan, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa iman itu adalah amalan itu masuk makna iman dan makna Islam. Kemudian makna ihsan selanjutnya. Qala musannif rahimallahu taala wa amal ihsan faqad jaa dzikruhu fil Qur'an fi mawadi'a taratan makrunan bil iman wa taratan makrunan bil Islam wa taratan makrunan bit taqwa au bil amal. Beliau menjelaskan bahwasanya adapun ihsan, ya, ihsan itu di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan pada beberapa tempat, terkadang dia dikaitkan dengan keimanan, jadi ihsan itu dikaitkan dengan keimanan, terkadang dia dikaitkan dengan keislaman, dan terkadang dia dikaitkan dengan ketakwaan. Adapun dikaitkan dengan keimanan seperti surat Al-Maidah ayat 93. Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat, tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap makanan dahulu yang pernah dia makan, apabila dia bertakwa dan dia beriman beramal soleh. Kemudian dia bertakwa dan beriman, kemudian dia bertakwa dan dia melakukan perbuatan ihsan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, ya, orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Maka di sini kalimat ihsan itu digandengkan dengan kalimat iman, ya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 30 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat", orang yang beriman dan beramal saleh, "inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang paling ihsan amalannya. Afwan. Maka di sini dikaitkan antara iman dengan ihsan. Adapun kalimat ihsan dikaitkan dengan Islam, yaitu di dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat Luqman. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbih, wala khaufun alaihim walahum yahzanun." Tidak seperti demikian ya, maksudnya ayat ini ayat tentang orang Yahudi dan Nasrani merasa merekalah ahli surga ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang beragama Nasrani atau Yahudi. Tilka amanihum, kata Allah, itu hanya angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti kalau memang kalian benar. Kemudian Allah mengatakan, bala, yang benar,
Man aslama wajahahu lillah, yang akan masuk surga yang Islam, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, ikhlas beribadahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia melakukan perbuatan ihsan. Falahu ajruhu inda rabbih, baginya lah balasannya di sisi Rabb-nya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin, barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia juga berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang sangat kuat. Maka di dalam ayat ini kalimat ihsan dikaitkan dengan kalimat, yaitu eh, kalimat Islam ya. Kemudian yang terakhir kalimat ihsan dikaitkan dengan kalimat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, kebersamaan secara khassah ya, ma'iyah khassah. Artinya kebersamaan yang konsekuensinya akan ditolong Allah, akan dimudahkan urusannya, akan diberikan keberkahan ya, dan kemudahan dan pertolongan dari sisi Allah, dan juga mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Adapun di dalam ayat lain disebutkan kalimat ihsan ini secara menyendiri. Ketika Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambah. Naam, eh, kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat tadi ya, yaitu melihat wajah Allah di surga ya. Dan kita berharap semoga Allah tidak halangi kita untuk melihat wajahnya di surga, dan ini kenikmatan yang paling nikmat bagi ahli surga. Dan ini kata Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala itu sesuai dengan perbuatan ihsannya. Al-jaza'u min jinsil amal ya. Di mana kata beliau, ya, haza munasabun li ja'lihi jazaan li ahli ihsan. Balasan ini sesuai bagi mereka yang melakukan perbuatan ihsan. Mengapa? Li'annal ihsan huwa an ya'budal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil huduri wal muraqabah. Karena ihsan itu adalah seseorang beribadah, orang yang beriman, yang dia beribadah kepada Allah di dunia dengan ihsan, yaitu dengan menghadirkan perasaan di dalam hatinya, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu yarahu biqalbihi, seakan-akan dia melihat Allah dengan hatinya, wa yanzuru ilaihi fi hali ibadatihi, dan seakan-akan dia melihat Allah ketika dia beribadah kepada Allah. Fakana jaza'u dzalika an-nadhar ila Allah ayyanan fil akhirah. Maka balasannya pun setimpal. Ketika di dunia dia merasa seakan-akan melihat Allah, maka di akhirat Allah akan memberikan balasan yang sangat sempurna baginya, yaitu melihat wajah Allah. Dan semoga kita semua dimudahkan Allah, diberikan kenikmatan, kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebaliknya, lawan dari keimanan yaitu kekufuran. Ya, lawan dari ihsan yaitu kekufuran yang tidak beribadah kepada Allah. Ya.
maka mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana balasan bagi orang-orang yang kufar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun." Dalam surat Mutaffifin ayat ke-15, sesungguhnya mereka terhadap Rabb-nya pada hari itu akan terhalang. Maksudnya apa? Terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ini adalah balasan atas perbuatan mereka di dunia, di mana hati mereka tertutup, ya, hati mereka tertutup dari melihat Allah. Maksudnya apa? Hati mereka tertutup dari muraqabatullah, merasa diawasi Allah, sehingga mereka tidak mau beriman. Hatta hujibat an ma'rifatihi wa muraqabatihi fid dunya. Sehingga dengan kekufuran ini mereka terhalangi dari ma'rifatullah dan merasa diawasi Allah di dunia. Makanya mereka hidup seenaknya aja karena mereka merasa tidak ada yang mengawasi mereka, tidak ada yang akan membalas mereka. Ya, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am dalam surat Muhammad. Dan orang-orang kafir tersebut mereka hanya bersenang-senang saja dan mereka hanya makan-makan saja seperti bersenang-senangnya hewan ya, hewan ternak. Wan naru maswalahum. Maka nanti tempat kembalinya adalah neraka. Wa iyadzubillah. Makanya orang yang beriman dia bersenang-senang, tapi bersenang-senang dengan koridor yang ditetapkan syariat. Mereka tidak semena-mena bersenang-senang ya karena mereka beriman kepada Allah. Ya, kita makan tapi makan kita nggak sembarangan. Kita menikmati syahwat ya, tapi tidak sembarangan. Kita menikah syahwat yang halal ya. Kita juga menikmati pandangan, pendengaran, tapi yang dihalalkan. Ya, apa yang kita lihat, yang dihalalkan, yang kita dengar, yang dihalalkan. Tidak serta-merta eh, semua ya dinikmati tanpa ada batasan. Karena perbuatan dosa ya, orang kafir tersebut di dunia, makanya fakana jazaohum ala dzalika an hujibu an ru'yatihi fil akhirah. Balasannya mereka dihalangi dari melihat Allah di akhirat. Maka Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala pun mengatakan maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafsir atau ketika Nabi menafsirkan makna ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa kata beliau? Yushiru ila anal abda ya'budullaha ta'ala ala hadhihi sifah. Maka ini menunjukkan sejatinya seorang hamba apabila dia beribadah hendaklah beribadah seperti yang disifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa istihdaru kurbihi wa annahu baina yadaihi ka'annahu yarahu. Yaitu dia menghadirkan saat ibadah kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah maha dekat. Allah sedang melihatnya. Allah sedang mengawasinya. Allah sedang menyaksikannya. Di hadapannya Allah sedang melihat dia. Seakan-akan dia pun melihat Allah dengan hatinya tadi. Dengan ma'rifatnya ya. Dengan imannya. Wadhalika yujibul khasyah. Wal khawfa wal haiba wal ta'zim. Ketika dia merasa Allah di hadapannya. Konsekuensinya apa? Maka akan timbul rasa takut. Akan timbul rasa khasyah. Yaitu rasa takut yang disertai dengan. Atau rasa takut yang didasari dengan ma'rifatullah. Kemudian rasa pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kama jaa fi riwayat Abi Hurairah, sebagaimana datang riwayat dari Abu Hurairah, an takhsyallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau takut kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, kita saja walillahil matsalul a'la, ya Allah tidak sama dengan makhluknya tentunya. Kita saja saat bekerja di sebuah perusahaan misalkan dilihat langsung oleh bos kita, pasti kita akan semangat gitu, karena sedang dilihat. Kita akan melakukan yang terbaik ya.
Kenapa? Karena hati kita ada pengagungan kepada bos tersebut. Kenapa? Karena dia yang mengatur kita, karena dia ngasih gaji ya. Kalau kita macam-macam dikeluarin dan kita takut dikeluarin. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih layak lagi untuk kita takuti, lebih layak lagi untuk kita agungkan karena dia yang menghidupkan kita, dia yang menyediakan langit dan bumi ini, dia yang menciptakan semua kebutuhan kita di dunia ini, makan, minum, tidur, ya, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, bahkan kebutuhan kita nanti di akhirat hanya Allah yang bisa menyediakan dan memberikannya kepada kita. Tentu kita harusnya lebih mengagungkan lagi dan lebih takut lagi kepada Allah, maka ihsan seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensinya juga ketika dia melakukan amalan ihsan, yaitu apa? An-nusha fil ibadah, ikhlas dalam ibadah. Ya. Kemudian wa badlal juhdi fit tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha. Dia pun bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuannya untuk memperbaiki, menyempurnakan ibadahnya. Karena dia sedang dilihat, diawasi. Sebagaimana pekerja tadi, dia akan berusaha membuat ya pekerjaannya dengan sebaik-baiknya karena dia sedang diawasi. Maka seorang hamba saat ibadah tentu harus lebih semangat dan lebih sempurna lagi melakukan ibadahnya karena dia sedang dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala membawakan riwayat lagi waqad wasan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabihi bihadal wasiyah. Dan Nabi pernah mewasiatkan sekelompok para sahabatnya dengan wasiat ini, yaitu wasiat ihsan, yaitu wasiat seakan-akan melihat Allah sehingga muncul rasa takut, muncul rasa pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibrahim Al-Hijri ya, dari Abil Ahwas, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam an akhsyallaha ka'anni arahu. Fa illam akun arahu fa innahu yarani." Telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah SAW, yang kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yaitu apa wasiatnya? Agar aku hanya takut kepada Allah seakan-akan aku melihatnya. Jika aku belum mampu menghadirkan, aku melihatnya, aku meyakini dia sedang melihatku. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah SAW bi ba'di jasadi. Nabi pernah memegang sebagian badanku ya. Lalu Nabi pun mengatakan kepadaku, "Ubudillah, wahai Ibnu Umar, beribadahlah engkau kepada Allah, ka'annaka tarau, seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala." Ya. Dan riwayat-riwayat lain ya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala yang berkaitan dengan ihsan ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, tafadhal. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya dari peserta. Fadhol. Naam, tafadhal. Nah, ada yang raise hand. Abi Yahya. Fadhol. Bisa on cam. Abi Yahya berarti Ikhwan. Betul? Oh, nggak jadi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang satu hadis yang di mana salah
seorang sahabat itu datang di majlisnya Nabi, terus Nabi bilang ini ada orang ahli surga ini yang 3 kali Nabi sampai bilang begitu, terus sahabatnya bilang, "Eh, udah saya ini aja coba menginap di rumahmu." Ternyata dia amalannya biasa, tapi tahu-taunya waktu dia mau pulang itu dia bilang, oh ya mungkin ada satu hal yang membuat ini saya memaafkan saudara saya dan tidak berkata kasar kepada saudara saya. Itu apakah termasuk hadis tentang amalan ihsan, Ustaz, tentang dari hadis itu? Itu yang pernah saya dengar itu. Naam, naam, itu termasuk amalan yang tinggi ya, yaitu dia membersihkan hatinya dari dengki, hasad, iri hati kepada orang lain ya, sehingga dengan perbuatan amalan hati tersebut dia dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bagian dari keimanan yang mencakup padanya amalan hatinya, yaitu membersihkan hatinya dari kebencian, iri dengki terhadap orang lain ya. Naam, wallahu taala alam. Naam, Kang Angga. Ya, Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya, Ustadz. Berikutnya bagi yang ingin bertanya, silakan. Sementara di chat belum ada juga yang bertanya, Ustadz. Ya, Ah, ya, tafadhol, Bu. ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon pencerahannya. Saya seringkali mendengar kata-kata bahwa beribadahlah kamu seperti Allah ada di depanmu. Saya tidak mengerti membayangkannya karena di sisi lain kita kan tidak boleh membayangkan Allah seperti apa. Jazakumullahu khairan atas pencerahannya, Ustadz. Naam, barakallahu fikum. Beribadalah seakan-akan Allah di depanmu, ya, maksudnya bukan berarti di depan kita seperti makhluk yang ada di hadapan kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala la tudrikul absar ya, wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan, tetapi dia melihat semua penglihatan dan dia maha latif dan maha khabir ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kabir, Maha Besar. Ya. Bagaimana kita akan menguasai atau meliputi melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak akan mampu pandangan kita. Maka adapun makna beribadahlah engkau seakan-akan kau melihat Allah, bukan di hadapanmu melihatnya. Seakan-akan apa? Seakan-akan Allah mengawasi kita, menghadirkan hati kita ya, melihat dengan hati kita. Ya, karena hati ini juga ada penglihatannya. Bagaimana hati melihat? Ya, dengan merasakan, ya, merasakan bahwa Allah sedang mengawasi kita, melihat kita yang maha besar. Dan tidak akan pernah bisa kita menggambarkan Allah ya, dengan sesuatu, karena Allah tidak akan bisa kita mencari tahu kaifiahnya ya. Walaupun ya hakikatnya zatnya Allah Subhanahu wa taala ada ya, tapi kita nggak akan mampu menggambarkan kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kita beribadah seakan-akan melihat Allah, maksudnya melihat dengan hati kita, merasa diawasi Allah, merasa dilihat, merasa diawasi. Bukankah kita itu sering, hati kita itu ketakutan merasa ada setan? Ya enggak? Ya enggak, Bu? Iya, Kang Ustadz. Angga. Kalau gelap kan kita merasa, ih kok kayak ada yang ngelihat saya kan. Padahal ya dia nggak tahu ada yang ngelihat atau enggak, tapi hatinya sudah dimasuki, dicekoki dengan
film-film hantu sehingga saat dia melihat kegelapan dia merasa seperti saat ada film hantu itu pada dirinya sehingga merinding tubuhnya, bulu kuduknya. Subhanallah, karena dia sering ngelihat film-film horor, akibatnya itu dia jadi ketakutan saat gelap ya. Dia merasa ada yang ngawasin dia. Maka orang yang beriman, kalau dia sirami hatinya dengan Al-Quran, dengan ma'rifatullah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, bahwa Allah Al-Kabir, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, Allah di atas semua makhluknya, dia di atas zatnya, di atas semua makhluknya, wahwal qahiru fauqa ibadi, wahwal hakimul khabir, tetapi ilmunya meliputi semua makhluknya, maka saat ibadah dia pun hatinya tenang, damai, nyaman, dan hatinya pun merasa tunduk, patuh, dan takut dengan Rob yang melihatnya. Ya, itu maknanya. Makanya penting kita rajin mentadaburi kalamullah, ya, jadikan makanan hati kita ini ya melalui penglihatan dan pendengaran dan akal kita ini dengan Al-Quran, ayatullah, dan juga dengan sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan para ulama atau disampaikan para ustadz ahlus sunnah wal jamaah, sehingga hati kita pun disirami dengan ma'rifatullah, akhirnya saat ibadah nanti akan berbeda ya. Maka yang tadinya kita takut sama setan, ketika kita tinggalkan itu semua, bertobat kepada Allah, kita pun akan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, kami di warahmatullahi wabarakatuh. lingkungan yang memang orang-orang kafir di sekitarnya. Kemudian kalau di sini kita melihat bahwa kita menyayangi karena Allah dan membenci karena Allah. Padahal kalau secara zahir kita kan juga tidak menampakkan kebencian kita kepada seseorang, termasuk di dalamnya orang kafir. Bagaimana menyikapi ini ya Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ada suara ini ya, apa? Kresek-kresek. Terdengar Ustadz? Terdengar, cuman tadi kurang ini. Bagaimana menyikapi apa tadi? Mencintai Benci, ya. atau Benci membenci dan ya. cinta di lingkungan orang-orang kafir. Ya, kita membenci kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan ya, tetapi kita berusaha ya ingin mereka mendapatkan hidayah juga. Tapi tentu dengan kekufuran dan kesyirikannya kita wajib ada kebencian ya, karena itu merupakan konsekuensi keimanan dia kepada Allah, maka dia mencintai apa yang Allah cintai dan dia membenci apa yang Allah benci ya. Itu merupakan ta'mul iman ya, lezatnya iman. Na'am, wallahu ta'ala alam. Muamalahnya Naam. mungkin Ustadz yang ditanyakan. Maka muamalahnya sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam. Bermuamalah dibolehkan dengan batasan-batasan yang dibolehkan dan dilarang dengan batasan-batasan yang dilarang. Ya, apabila dilarang maka wajib kita meninggalkannya. Apabila dibolehkan maka kita boleh bermuamalah dengan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terkadang bermuamalah dengan mereka dalam jual beli, bahkan dalam menjaga kota Madinah, membuat perjanjian mereka, Nabi bermuamalah dengan mereka. Ya. Tetapi pada satu keadaan Nabi pun tidak bermuamalah pada mereka, bahkan apabila mereka memerangi kaum muslimin, Nabi pun memerangi mereka. Ya. Maka timbangannya adalah syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Sebelum ke penanya, ada akhwat yang ingin bertanya. Saya ada pertanyaan Ustaz. Naam, Kalau kamu. kalau pada Islam dan iman itu kan ada kadar minimal ya Ustaz. Misalnya kita mengetahui misalnya tentang iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, kita harus mengetahui minimal ada kadar minimalnya gitu. Beliau
sejarahnya gitu, sirahnya dan lain-lainnya gitu Ustaz. Nah, apakah untuk ihsan itu ada kadar minimalnya juga Ustaz? Eh, Wallahu ta'ala alam, ya, kadar minimal batasannya seperti apa atau kadar maksimalnya juga seperti apa. Yang pasti ya bahwa ihsan itu adalah tingkatan yang tertinggi setelah Islam dan iman, yang ini diperoleh oleh orang-orang yang Allah berikan taufik tentunya kepadanya, dan dia pun berupaya ya, berikhtiar dengan pertolongan Allah supaya menjadi hamba yang muhsin. Minimalnya wallahu ta'ala alam, saya nggak tahu. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Nah, Berikutnya ke jazakumullah. Ukti Yuniarti. Tafadhol. Iya, iya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kan di dalam Islam kita harus ada batasan-batasan ya Pak Ustadz ya, yang dilarang ya, yang harus Dan diperintahkan oleh Allah. Nah itu misalkan batasan-batasan dalam pergaulan atau dalam, kan sekarang itu kan apa nih Pak Ustadz? Sekarang itu kalau saya lihat gitu ya, pergaulan itu lebih bahaya daripada zaman dahulu Pak Ustadz. Misalnya misalnya anak-anak anak TK misalnya udah berbicara yang tidak tidak pantas, misalnya kita berpacaran yuk, itu banyak loh Pak Ustadz yang anak-anak kecil, anak-anak belum dewasa itu berbicara seperti itu, padahal kan itu tidak boleh ya kalau menurut secara orang dewasa gitu Pak Ustadz. Itu sekarang banyak yang begitu. Itu bagaimana Pak Ustadz dengan keimanan keislamannya gitu Pak Ustadz? nah, orang-orang Islam itu memang bertingkat-tingkat keimanan dan amalannya, ya. Keimanan dan amalan yang paling tinggi mereka yang sabiqum bil khairat, yang melaksanakan tauhid dan yang bersegera dalam melakukan kebaikan, yang melaksanakan kewajiban, menunaikan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah untuk menyempurnakan kewajiban, dan meninggalkan yang haram-haram, dan bahkan meninggalkan yang dimakruhkan, sehingga dia menggapai derajat yang tinggi dalam keimanannya. Ada juga derajat orang Islam yang pertengahan, yang hanya melaksanakan kewajiban, sunnahnya tidak sempurna, tapi dia meninggalkan yang haram-haram, ya. Ada yang tingkatan yang ketiga, yang melakukan kezaliman, yang melakukan keharaman, dan seterusnya. Maka bagaimana dengan keislamannya? Dia Islam tingkat yang ketiga, ya. Tetapi tentunya kita sebagai seorang muslim harus berikhtiar, berusaha ya, menjauhkan dari kezaliman dan juga melewati batas-batas yang diharamkan tadi, termasuk terhadap anak kita, ya. Makanya sungguh sangat berat tugas orang tua saat ini, karena pergaulan yang harus dia jaga selain pergaulan di dunia nyatanya, ya. Sekarang pun orang tua wajib menjaga pergaulan dunia sosial, media sosial, dunia maya anak-anaknya, ya. Makanya sungguh sangat tidak bijaksana apabila orang tua membiarkan anaknya bermain dengan gadgetnya, memberikan fasilitas internetnya, lalu membiarkan mereka bersendirian, ya, bermalam-malam dengan gadgetnya, dengan dunia mayanya. Maka fitnah dan fitnah terus akan masuk kepada anak tersebut. Sehingga walaupun dia masih kecil, tapi lingkungan dunia mayanya tidak terbatas. Apalagi sudah nggak ada batasan-batasannya, ya. Apalagi kalau dia berupaya mencari tahu lebih dalam lagi yang seharusnya belum layak dia mengetahuinya. Nasallallahu salamah wal afiyah, ya, wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dan juga anak-anak kita. Juga semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan juga keluarga kaum muslimin dari fitnah yang sangat besar ini, ya. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa an yazidana imanan wa taufiqa wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
Naam, wallahu ta'ala alam. Ya, Pak Ustadz. Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Nampaknya belum ada yang bertanya di kolom chat maupun di yang raise hand, Ustadz. Naam, kita cukupkan nggak apa? Fadal, Ustadz. Bagaimana dengan pertemuan pekan depan, Ustadz? Apakah topiknya masih sama, Ustadz? Naam, Ini boleh masih ada pertanyaan? Satu lagi Ustadz? Oh, Fadal. tafadhal Om. Ya. Jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon penjelasannya ketika tadi disebutkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kalau kita tahu bahwa mengerjakan amal soleh itu kan harus pakai niat ya Ustadz. Kalau kita cuma sekedar mengerjakannya di masa lalu, apakah itu bisa termasuk juga ibadah Ustadz? Misalnya ini bukan di luar sholat atau zakat, tapi misalnya kebaikan-kebaikan yang lain. Apakah kebaikan itu hanya untuk amalan dunia saja? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Nabi SAW telah bersabda ya, di dalam hadis Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan awal dulu ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya untuk apa, dan sesungguhnya balasan amalan itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka amalan yang kita lakukan dahulu pasti itu ada sebab dia melakukannya. Entah itu sebab yang dia inginkan mendapat kemaslahatan dunia atau ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kemaslahatan akhiratnya. Maka apa yang dia lakukan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, maka dia dapatkan kemaslahatan dunianya. Tapi apa yang dia lakukan untuk kemaslahatan akhiratnya, dia juga akan dapatkan kemaslahatan akhiratnya. Makanya penting kita belajar tentang niat ini sehingga amal yang kita lakukan nanti itu diganjar sesuai dengan niatnya ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan Cukup mungkin ya selesai. ini terakhir. Jazakumullah. Izin Nah, bertanya, Pak. nah, tafadhal. Mungkin terakhir ya dari Bu Widana. Satu, ya. Ya, Pak Ustadz, terkait yang pergaulan anak-anak tadi, Pak Ustadz. Matanya bagaimana cara kita mengatasi ketakutan atau kekhawatiran kita akan pergaulan anak-anak gitu, Pak Ustadz. Kadang kan kita takut juga ya pergaulan anak-anak di luar sana gimana gitu, Pak Ustadz. Cuman kan kita juga nggak mungkin mengikuti dia terus-terusan gitu, atau istilahnya mengecek handphone dia segala macam, itu kan juga nggak mungkin juga gitu Pak Ustadz ya, apalagi anak-anak kita sudah dewasa gitu kan Pak Ustadz. Nah itu bagaimana kita mengatasinya sebagai orang tua Pak Ustadz supaya kita juga bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatiran kita itu Pak Ustadz. Nah Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, wajib kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga perintah-perintah dan syariat-syariat Allah. Diri kita dulu. Karena apabila kita menjaga batasan-batasan Allah tadi ya, syariatnya, perintahnya dan juga larangannya kita jauhkan, Allah akan menjaga kita tentunya, dan Allah akan menjaga keluarga kita sebagaimana Nabi SAW ya memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfadillah yahfadka, ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian setelah itu kita doakan anak kita, keluarga kita, doakan semoga Allah menjaga mereka, ya, karena tidak ada yang bisa menjaga mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik penjaga. Ya, Allah lah yang sebaik-baik yang bisa menjaga anak-anak kita.
Kemudian ya setelah itu ya kita berupaya ya, berikhtiar amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak kita. Ya harus itu tidak boleh kita biarkan, ya tidak boleh kita biarkan dia bergaul dengan yang salah, teman-teman yang salah, harus kita ingatkan. Walaupun kita tidak 24 jam bersama dia, tapi kita harus ingatkan siapa teman kamu, oh baik nggak orangnya. Jangan kita biarkan anak-anak kita berteman dengan teman yang tidak baik ya, termasuk teman-teman di dunia mayanya ya. Minimal kita tidak mengecek HP-nya, tapi kita berupaya berdiskusi ya, bertanya dan juga mengingatkan, menasehati anak-anak kita tersebut. Kalau memang dia belum butuh untuk menggunakan internet tersebut, maka lebih baik jangan kita berikan fasilitas tersebut ya. Tapi kalau memang dia butuh, maka kita harus terus menasehatinya, mengingatkan akan batasan-batasan di dalam syariat Islam, juga batasan-batasan dalam penggunaan dunia maya tersebut ya. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ini ya Kang Angga, kita cukupkan ya. Saya Nah, Ustaz. mohon Baik, pamit Ustaz. juga. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Demikian ya semuanya saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Semoga Allah memberkahi hidup kita dan semoga Allah menjaga keluarga kita. Wa sallallahu ala habibina nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.